Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal iman, dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala, beliau pernah memberikan komentar ketika ada seseorang yang menyampaikan kepada beliau. Orang tersebut berkata seperti ini, "Anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal. Fa idan salakha taraku." Yang artinya bahwa ada suatu kaum yang mana mereka beribadah di bulan Ramadan dan mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal soleh di bulan Ramadan tersebut. Lalu ketika Ramadan berakhir, maka mereka pun meninggalkan amal soleh dan amal ibadah mereka. Kemudian mendengar hal ini, Bishr al-Hafi rahimahullah berkata, "Bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan." Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Artinya mereka hanya giat beribadah, hanya gemar beramal soleh, hanya bersemangat melakukan amal kebaikan itu di bulan Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, maka amal soleh, amal ibadah, dan amal kebaikan yang mereka lakukan pun ikut berakhir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memang pada umumnya kadar amal ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan itu semakin meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya atau selain Ramadan. Mungkin yang dulunya jarang membaca Al-Quran, ketika Ramadan tiba, ia menjadi rajin atau dia memperbanyak bacaan Qurannya. Mungkin di luar Ramadan yang sholatnya masih malas-malasan, atau sering terlambat, jarang berjamaah, maka ketika Ramadan tiba, ia menjadi rajin sholat. Ia menjadi disiplin sholatnya. Atau mungkin juga ada yang di luar bulan Ramadan, dia jarang berinfak sedekah. Lalu begitu Ramadan tiba, ia menjadi gemar dan rajin bersedekah. Atau mungkin juga ada yang dulunya ketika berpakaian belum menutup aurat secara sempurna. Lalu ketika Ramadan tiba, ia pun memperbaiki pakaiannya. Ia menutup auratnya. Sebetulnya hal ini adalah hal positif yang selayaknya kita perlu apresiasi akan hal tersebut. Kita perlu bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, di mana semangat umat Islam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu menjadi semakin meningkat. Namun sebenarnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada tugas besar
ada pekerjaan yang sangat berat yang menanti kita ketika Ramadan itu telah berakhir. Selama sebulan penuh kita digembleng dengan melakukan ibadah puasa, maka harapannya setelah Ramadan berakhir, kemudian masuk bulan Syawal dan seterusnya, harapannya adalah kita bisa menjaga kualitas ibadah kita. Dalam artian kita mampu menjaga keistiqomahan amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Memang istiqomah ini adalah suatu hal yang sangat berat, dan juga butuh perjuangan yang tidak ringan, butuh kesabaran tingkat tinggi. Ya, seseorang yang ingin istiqomah di atas jalan yang benar, terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia butuh perjuangan yang berat. Dia butuh kesabaran yang sangat tinggi, karena akan banyak sekali godaan-godaan yang akan merintanginya. Oleh karenanya, sebanding dengan perjuangan dan usaha yang sangat berat untuk bisa istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan fadilah ataupun pahala ataupun balasan yang sangat agung, sangat besar bagi hamba-hambanya yang mampu istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian setelah itu mereka istiqomah. Artinya mereka tidak hanya sekedar mengucapkan bahwasanya Rabb mereka adalah Allah, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman, kemudian mereka membuktikan iman mereka dengan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan ikhlas lillahi ta'ala dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka istiqomah, artinya menjaga amal solehnya yang mereka lakukan berdasarkan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka jaga, mereka istiqomah di atas hal tersebut. Maka janji Allah Ta'ala ataupun yang Allah persiapkan untuk mereka adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan hadir turun kepada mereka. Para ulama tafsir menjelaskan kapan malaikat itu akan turun kepada mereka, yaitu tatkala sakaratul maut. Ketika mereka orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah semasa hidupnya, maka ketika mereka hendak diwafatkan oleh Allah, mengalami sakaratul maut, mereka akan didampingi oleh para malaikat. Kemudian malaikat tersebut berkata kepada orang-orang tadi, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang saleh, Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan jangan pula kamu bersedih hati. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah jangan kamu takut meninggalkan dunia ini untuk kemudian mengarungi kehidupan akhirat dan menghadapi segala peristiwa yang ada di akhirat kelak. Kita memahami dan kita insya Allah sudah banyak membaca bahwasanya di akhirat kelak manusia akan melalui berbagai macam tahapan-tahapan. Tahapan pertama atau gerbang pertama alam akhirat adalah tatkala seseorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ke dalam alam kubur ketika dia meninggal dunia, masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur.
di alam kubur ia akan menghadapi yang namanya fitnatul qabr, fitnah kubur atau ujian kubur, di mana dia akan ditanya oleh malaikat, ya, man rabbuka, nah, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Ini adalah peristiwa yang sangat menegangkan, sangat dahsyat, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tapi orang-orang yang istiqomah semasa hidupnya itu diberi kabar gembira sebelum ia wafat, alla takhafu, jangan kamu takut. Artinya para malaikat memberikan ketenangan, ya, menenangkan orang-orang tersebut agar jangan takut menghadapi itu semua, ya, karena mereka sudah punya bekal iman dan amal soleh. Kemudian dari fitnah kubur ini akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah nikmat kubur. Tentu ini bagi orang-orang yang beriman, yang Allah mudahkan untuk melewati ujian kubur tadi. Dan kemungkinan yang kedua adalah azab kubur. Dan ini tentu akan Allah timpakan kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat itu. Kemudian yang namanya nikmat kubur itu adalah surga sebelum surga yang sebenarnya. Sedangkan siksa kubur adalah neraka sebelum neraka yang sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka tatkala seseorang mendapatkan yang namanya nikmat kubur dalam tahapan pertama ini, maka tahapan-tahapan berikutnya, perkara-perkara berikutnya akan semakin mudah dan akan semakin membahagiakan. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang pada tahapan pertama ini sudah mendapatkan siksa kubur, maka itu pertanda kesengsaraan dan kesedihan serta penyesalan dan siksa yang akan semakin berat di tahapan-tahapan berikutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selain malaikat menyampaikan kepada orang-orang tersebut, alla takhafu, kemudian wala tahzanu, janganlah kamu bersedih. Para ulama menjelaskan, maksudnya adalah jangan kalian bersedih hati ketika harus meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga kalian, meninggalkan harta benda kalian, meninggalkan jabatan kalian. Ya. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian para malaikat juga menyampaikan, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nah, jadi orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala semasa hidupnya, sebelum diwafatkan oleh Allah, ia akan mendapatkan berita gembira. Akan diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Ya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian itu mati, meninggal dunia, melainkan dalam kondisi Islam. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya dari ayat yang mulia ini, ya, diambil pelajaran bahwasanya seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai atau dalam keadaan sesuai kebiasaan yang ia jalani semasa hidupnya. Jika sebuah kebaikan yang ia jadikan kebiasaan selama hidupnya, ia beriman kepada Allah, ia istiqomah dalam amal solehnya, maka Allah akan berikan dia husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan akan Allah wafatkan dia dalam kondisi sebagaimana kebiasaan hidupnya itu. Dan juga sebaliknya, jika keburukan, kemaksiatan yang menjadi kebiasaan hidup seseorang, maka demikian pula akhir hidupnya. Allah Ta'ala akan menimpakan kepada dia su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, setidaknya untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan.
Bahwasanya yang pertama tentu adalah hendaknya kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa terus istiqomah di atas jalannya, di atas kebenaran, di atas ketaatan kepadanya. Karena sebetulnya tidaklah seseorang itu bisa istiqomah di atas jalan yang benar melainkan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya istiqomah itu adalah karomah yang paling besar, karomah yang paling agung. Nah, karomah itu kan sesuatu yang di luar nalar yang terjadi pada diri seseorang. Nah, kata para ulama, ya, seseorang yang istiqomah di atas amal soleh, di atas keimanan dalam hidupnya itu, berarti dia memperoleh karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah ini adalah anugerah yang Allah berikan, istiqomah ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Karenanya senantiasa kita berbanyak berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya, dalam salat kita itu. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang istiqomah itu. Kemudian yang kedua, selain kita memperbanyak doa kepada Allah agar dimudahkan untuk istiqomah, maka yang kedua adalah kita senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan niat kita di dalam beramal soleh. Ya, karena niat yang ikhlas ini menjadi salah satu dari dua syarat diterimanya amal kita. Ya, ada ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain berusaha mengikhlaskan amal ibadah yang kita lakukan, yang ketiga, ya, adalah kita senantiasa bermuhasabah. Ya, bermuhasabah. Kita hitung-hitung diri kita introspeksi diri kita evaluasi, ya, mana yang masih kurang, mana yang masih ada kesalahan, sehingga dengan hal itu seiring berjalannya waktu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang keempat, agar kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah tetap beramal, rutin beramal meskipun hanya sedikit. Nah, karena dalam hadis disebutkan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah adwamuha, yang paling langgeng, paling istiqomah, paling dawam, paling lestari. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Ya mungkin kita hanya bisa istiqomah sholat duha 2 rakaat katakanlah tiap hari, lakukan saja. Atau kita baru mampu untuk membaca Al-Quran tiap hari 1-2 halaman, lakukan saja. Ya. Seiring berjalannya waktu, insya Allah amal soleh yang kita lakukan akan bisa bertambah. Yang penting rutin, walaupun hanya sedikit. Itulah ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, hendaknya kita selektif di dalam memilih teman pergaulan. Ya, karena teman pergaulan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap diri kita. Jika teman pergaulan kita adalah teman yang soleh, teman yang baik, ya, maka besar kemungkinan, ya, kesolehannya itu akan menular kepada diri kita. Dan teman yang baik itu akan lebih bisa menjaga diri kita dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Tapi sebaliknya, jika teman pergaulan kita adalah orang yang tidak baik, orang yang fasik, gemar berbuat dosa dan maksiat, maka ini akan sangat berbahaya bagi kita. Kita akan sangat rentan untuk tertular keburukannya. Oleh karenanya, kita harus selektif di dalam memilih teman pergaulan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit saja ya faidah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wassalam tasman katsira wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.